Revi tadi, itu mungkin karena bahan pengemasnya tersebut tidak terkontaminasi, terus udara yang ada di situ kan tidak masuk ke dalam kemasan tersebut. Terus tapi jika roti tawar tersebut disimpan terlalu lama, itu bakal terdapat jamur juga karena seperti yang sudah aku bilang tadi, aktivitas air dari roti tawar itu 0,9 sampai 0,95 sampai 0,98. Itu bisa terjadi bisa menjadi pertumbuhan jamur karena jamur dapat tumbuh itu aktivitasnya di atas 0,7. Nah, terus untuk mikroorganisme yang tampak itu kan tadi ada Aspergillus. Untuk roti tawar itu umumnya jamur yang mengkontaminasi roti tawar itu ada Rhizopus stolonifer, terus Penicillium sp, terus yang disebutin sama teman-teman tadi Aspergillus. Nah, kontaminan dari mikroba ini atau jamur ini itulah yang dapat mengakibatkan perubahan warna. Jadi masing-masing jamur ini memiliki warna yang berbeda. Misalkan Rhizopus stolonifer itu kan bercak yang dihasilkan itu warnanya hitam. Itu. Terus mungkin dari Hani atau Niken ada yang ditambahkan enggak? Oke, Kak Wisnu, aku izin nambahin ya untuk teman-teman seorang pendengar. Kedengeran, Kak. Oke. Jadi sesuai yang udah dibahas sama Kak Wisnu tadi mengenai morfologi jamur, bahwa dikatakan bahwa morfologi jamur pada roti tawar itu secara makroskopisnya terlihat bahwa koloni jamur Rhizopus dan Penicillium itu memiliki warna yang kehitaman. Dan koloni jamur Aspergillus itu memiliki warna kuningan. Nah, kalian sebelumnya tuh harus tahu juga adanya mikroorganisme pada roti tawar ini tuh sangat berpengaruh terhadap penurunan kualitas roti tawar itu sendiri. Kenapa sih Kak bisa nurunin kualitas? Ya, karena hal tersebut tuh dapat menyebabkan kontaminasi bahan makanan itu sendiri. Nah, kalau misalnya bahan makanan kita udah terkontaminasi, otomatis bakal nyebabin yang namanya foodborne disease yang kemarin kalian jawab di pretest itu kan. Nah, salah satu mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi bahan makanan pada tepung terigu itu fungi. Kalian tahu kan bahwa roti tawar itu terbuat dari tepung terigu kan. Nah, pertumbuhan jamur yang sangat cepat ini di tepung terigu itu pada roti tawar itu disebabkan oleh bahan dasar dari roti tawar itu sendiri. Salah satu bahan dasarnya adalah tepung terigu yang mana mengandung pati dalam jumlah yang relatif tinggi. Nah, pati ini tuh dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana oleh mikroorganisme itu, khususnya jamur. Karena gula sederhana merupakan sumber nutrisi utama bagi mikroorganisme tersebut. Jadi kalian tuh nggak usah heran kalau misalnya di roti tawar itu atau di empempek dan roti tawar kan sama-sama terbuat bahan dasarnya terbuat dari terigu kan. Makanya mereka lebih banyak berjamurnya kan. Nah, selain itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari kerusakan bahan pangan itu yang udah disebutin sama Kak Hadi dan Kak Wisnu, itu Kakak perjelas lagi, itu tuh dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur juga pada roti tawar, yaitu suhu, kelembaban, kekeringan, oksigen, cahaya, dan waktu.
Kenapa? Karena jamur lebih mudah hidup di tempat yang kondisi lingkungannya lembab dan basah. Tuh. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Mengapa roti tawar yang tidak dikemas itu tidak memiliki jamur, Kak? Dan mengapa roti tawar yang dikemas justru mengandung jamur? Oke, ini siapa tadi yang nanya? Boleh sebut namanya biar kakak catat namanya. Vigo Ardiansa, Kak. Mohon maaf, ini Kak Optem, karena jaringan di daerah saya kurang maksimal. Oke, nggak apa-apa. Oke, Vigo, terima kasih atas pertanyaannya, bagus banget. Kenapa di roti tawar yang tidak berkemasan itu tidak ditumbuhi jamur, sedangkan roti tawar yang berkemasan itu ditumbuhi jamur? Tadi kakak udah jelasin kan, kalau misalnya jamur itu bakal hidup di tempat yang lembab dan basah. Sedangkan jika roti tawar itu tidak dikemas, otomatis dia terkena oksigen dari luar dan juga dia bakal mengeras dan kering kan. Dia juga bakal terkena sinar matahari atau bahkan sinar lampu kalian yang membuat dia tuh nggak lembab gitu. Sedangkan kalau misalnya dikemas, oksigennya terbatas dan pertumbuhan jamur tuh bakal lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak dikemas gitu. Sampai sini Vigo paham? Dan teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada tambahan dari Kak Wisnu atau Kak Hani, silakan. Aku izin nambahkan. Silakan. Jadi kenapa roti tawar yang tidak dikemas itu tidak ditumbuhi jamur? Itu karena balik lagi sama proses styling tadi, di mana proses itu tuh terjadi air tuh menguap dan berakibat pada tekstur roti yang mengeras tadi. Jadi balik lagi berhubungannya sama proses styling itu tadi. Kasih. Gimana Vigo, jawabannya udah cukup jelas? Iya, Kak, cukup jelas. Terima kasih, Kak. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke, mungkin. Izin bertanya, Kak. Oh ya, silakan. Apakah ada kemungkinan untuk kondisinya itu terbalik, Kak? Jadi roti tawar yang dengan kemasan itu tidak ditumbuhi jamur, sedangkan roti yang tanpa kemasan itu ditumbuhi jamur. Oke, kakak coba jawab ya. Untuk kemungkinannya mungkin bisa aja ketika benar yang tadi udah Kak Wisnu sama kakak jelasin, kalau misalnya jamur itu tumbuh ketika keadaannya tuh lembab atau basah. Jadi kalau misalnya di kemasan itu, yang non kemasan itu dia rotinya itu lembab dan basah, kemungkinan bisa tumbuh jamur atau kalian basahin terus kayak gitu. Tadi dia bukan berhari-hari, mungkin kemungkinan bakal tumbuh jamur. Dan sebaliknya juga kayak gitu, kalau misalnya di kemasan itu keadaannya kering, atau kalian tahu kan kalau kadang roti
dikeringkan atau roti kering kayak gitu kan ada kan. Nah, itu kemungkinan tidak itu pengeringan itu kan meminimalisir pertumbuhan jamur kan. Nah, bisa saja walaupun udah ditaruh di kemasan tapi kondisi rotinya kering, dia tidak ditumbuhi jamur kayak gitu. Gimana? Tadi siapa yang nanya? Kakak lupa namanya. Ana, Kak. Ya, itu Ana. Gimana Ana udah paham? Atau dari Kak Wisnu sama Kak Hania ada yang mau ditambahin? Aku izin nambahin ya. Kalau untuk roti yang dalam kemasan itu kemungkinannya benar kayak kata Niken. Tapi kalau misalnya untuk roti yang tanpa kemasan itu bisa aja berkemungkinan berjamur karena mungkin kondisi udara atau kelembapan udara di ruangan tempat kalian simpan rotinya sendiri. Misalkan kalian simpan itu di bawah meja atau di dalam laci yang benar-benar nggak ada cahaya, nggak terpapar cahaya matahari atau cahaya lampu sama sekali. Jadi sirkulasi udaranya juga bakal tetap di laci itu aja kan. Nah, contohnya kayak gitu. Gimana Ana untuk jawabannya? Apakah sudah cukup jelas? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, untuk teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, teman-teman masih ada yang mau ditanyain lagi atau enggak? Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena kita masih mau post test juga, nanti misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, atau mungkin tadi pertanyaan dari teman-teman itu jawabannya masih kurang jelas, kita bisa diskusi di grup. Teman-teman boleh langsung tanyain aja di grup, jangan di PC, supaya teman-teman yang lainnya bisa baca dan bisa tahu juga. Sebelum kita masuk ke post test, kita mau bahas tentang praktikum di bab kedua, nanti bakal dijelasin oleh Niken.